Cak, jadi kalau kita perhatikan desainnya ini memang headlampnya tuh agak melorot ke bawah gitu ya. Jadi Philips H4, remnya keren nih, bison banget ini, cukup panjang dari sini. Kemudian ciri khas dari MT series adalah kelihatan kan CB2 nya punya. Jadi ini bukan babet cak, ini plastik. Dan di sini juga ada cover. Nah, sampean lihat sosoknya, itu akan puterin buat sampean semuanya biar puas. Ini di depan IBB saat ini ada dua motor yang baru saja dirilis oleh Yamaha, yakni MT-07 dan MT-09. Jadi kalau kita perhatikan desainnya ini memang headlampnya tuh agak melorot ke bawah gitu ya. Jadi headlampnya tuh seperti turun dari gapnya jauh, lumayan jauh dari speedometer. Jadi kalau diperhatikan dekat kayak gini nih, perhatikan aja depannya kayak gini ya. Jadi baunya di sini untuk speedometernya, baunya speedometer. Lalu di sini kita mau ada nih kunci kontak cak. Lalu di sini juga saya perhatikan ini batuknya ya, jidatnya, dan di sini ada pengikat. Dan yang pasti cak, karena ini adalah CBU impor, tidak ada dudukan plat nomor cak. Jadi sama jangan kaget, sini clean banget ya. Terus lampunya masih bolam biasa cak. Jadi lampunya ini menggunakan Philips H4 ya, 12 volt. Kalau kita lihat dari wattnya itu sekitar 55 watt. Jadi cukup terang ya, cukup terang. Terus di sini juga kita akan zoom out. Nah, di sini suspensinya masih teleskopik punya. Suspensinya teleskopik, belum upside down, dan dia ada kayak protektor di sini. Jadi protektor dari debu supaya inner tube-nya ini lebih awet ya. Terus di sini juga ada mata kucing. Perhatikan di sini. Ini ada mata kucing. Dan untuk rem-remnya sudah dual disc ya, ada dua kiri kanan, dan modelnya floating punya. Ini saya perhatikan model floating tuh. Dan untuk pelek-peleknya ini sudah menggunakan bedlag ya. Jadi banyak standarnya sudah bedlag punya. Ini kalau nggak salah 120 kalau nggak salah nih. Sebentar, nggak kelihatan sininya ya, 120. Jadi ukurannya 120. Jadi kalau lihat dari kiri kanannya begini nih, lihat nih, saya perhatikan cak, rem-remnya cak. Jadi ini remnya keren nih. Pokoknya ini remnya khas Yamaha banget ya. Perhatikan di sini tuh ya kan. Jadi mohon maaf kalau mungkin kurang stabil untuk gambarnya, karena ini tidak menggunakan gimbal cak ya. Lalu ini masih menggunakan tangan biasa. Ini sesuai begini tuh kalau dilihat dari samping. Dan yang menarik cak, di bawah dari headlamp ini ada kayak ada apa ya, jidat janggutnya itu kayak dari plastik penambah, jadi kayak adaptor tambahan gitu. Jadi kalau perhatikan dari samping begini sosoknya. Oke, nah kita area depan dulu ya. Terus yang di sini ternyata masih menggunakan spion lagi. Lampu senya bison banget ini, jadul punya. Jadi ini ciri khas Yamaha, memang big bagnya menggunakan ini ya, sama dengan beberapa big bag yang Yamaha lainnya. Jadi modelnya gitu, lihat tuh ya kan, masih kan nggak sampean. Sini ada serutnya, sorry ini seperti bukan serut sih, jadi tambahan serut ke bawah nih, saya perhatikan. Dan ini serutnya. Nah, kalau lihat serutnya ini cak, ini cukup panjang dari sini. Kemudian ciri khas dari MT series adalah kisi-kisi ada kawat di sini. Jadi ini saya perhatikan tuh, kisi-kisi kawat ya kan. Jadi warnanya putih di sini. Ini jadi sebenarnya bolong tapi ditutup sama kawat. Ya MT banget lah. Kalau sama lihat di sini ada emblem Garbutala, emblemnya keren 3D ya. Terus di sini, jadi kalau kita perhatikan dari atas, jadi begini bentuknya. Tuh. Jadi kayak gitu cak. Tuh. Jadi kalau kita lihat dari atas ini tangkinya full cover, tangki full cover. Full cover ada MT-07 di sini, pemanis, gri. Ya, terus di sini juga lihat shape-nya daripada tangki keren. Kalau kita lihat memang kelihatan kokoh ya. Jadi ini cak muskular gitu loh.
Jadi setengahnya ini menggunakan plastik doff ya, jadi warna doff. Kemudian di samping kirinya juga ngedoff juga. Cuman ini plastik tanpa cat, sementara yang kiri kanan itu dicat warna silver ngedoff. Ya, di sini ada tulisan MT-07 warna orange, apa ya, agak kemerah-merahan gitu ya. Sini Yamaha ya, jadi gitu. Sementara untuk tangki-tangkinya, tangki untuk cover tutup tangki, tutup bensin ya. Jadi ada tulisan Yamaha, bisa perhatikan sini. Tulisan Yamaha dari sini full ya. Lalu di sini shape daripada speedometernya. Jadi shape speedometer ini cukup unik dan sayang kita nggak bisa nyalakin, Cak. Tapi yang pasti untuk LCD-nya ini masih monokrom ya. Jadi putih warnanya dengan tulisan displaynya itu hitam biasalah. Jadi yang modelnya agak-agak keputih-putihan ya. Di sini select dan sebagainya. Lalu di sini untuk panel-panel dari stangnya high, low beam, jadi itu kiri kanan lampu sen, ini klakson di sini. Terus di sini nggak tahu ini ada unik ada apa, nggak tahu nih. Yang pasti ini depannya ini pas beam ya. Lalu ini saya perhatikan dari spion-spionnya, Cak. Spion-spionnya juga modelnya sedikit berbeda dibandingkan spion kebanyakan. Jadi di sini langsung ke kanan gitu ya. Sini seperti biasa MT series banget. Jadi dia kalau nyalakan digeser ke bawah, engine wheel ke atas. Jadi gitu. Ini ke atas dan ini ada hazardnya sistem geser. Dan untuk gasnya model spontan. Ya, jadi model kayak MT banget lah. Jadi saya perhatikan itu gitu. Ini sosoknya, Cak. Oke, nah itu sekilas mengenai yang di depan. Jadi kalau sama lihat dari atas begini bentuknya. Galak nggak, Cak? Galak nggak? Oke, jadi begitu. Nah, sekarang kita intip dari sisi sasis dan engine. Nah, kalau untuk engine sendiri ini menggunakan CP2 ya, jadi crossplane 2. Jadi Yamaha menyebutnya sebagai CP2. Ini 2 silinder. Motor ini sebagai easy to ride. Jadi engine-nya responsif dan juga engine-nya sangat menyenangkan. Itu katanya ya dari beberapa review. BB juga belum jajal yang pasti. Oh ya, ini radiatornya, Cak. Radiator begini warna hitam, radiatornya clear hitam semuanya. Ini CP2-nya begini. Kelihatan kan CP2-nya? Nah, di sini untuk air radiatornya dan di sini filter mesin. Nah, jadi gitu. Klakson di situ sampingnya. Ini engine-nya. Tuh, saya perhatikan engine-nya. Nah, kalau untuk engine-nya sendiri nih warnanya agak declare warna sedikit emas ya. Sedikit emas, setengah silver gitu ya. Jenisnya bagus gitu ngeliatnya. Lalu untuk sasisnya masih menggunakan model tubular. Sasisnya tubular, di sini ada frame slidernya ya. Kalau sampai masang di sini sudah disediakan. Lalu di samping sini nih. Sini untuk engine mountingnya di bawah sini. Engine mountingnya di bawah sini dan nih saya perhatikan aja konstruksinya. Dan untuk power engine-nya itu kalau nggak salah di kisaran 70 sekian PS. Nanti sampai lihat aja di layar sini dan kalau nggak salah ya, jadi power sekitar 70-an sekian PS. Kemudian juga untuk torsinya itu bekerja di sekitar 60-an sekian Nm. Ibu akan taruh di sini nanti ya. Oke, terus ini untuk footstepnya ada karetnya, model spring return punya. Lalu di sini juga nih, jadi udah ungkit. Di sini ada adapter yang ke atas arahnya. Jadi ini covernya dari ini plastik punya. Jadi ini bukan babet, Cak, ini plastik. Dan di sini juga ada cover. Nah, yang menarik covernya ini ternyata ini bukan babet. Jadi ini bukan cover plastik, ini babet punya. Nah, jadi ini bukan plastik yang pasti. Tuh. Sepertinya bukan plastik sih. Nah, keras sih, bukan kayak plastik. Di sini ada mounting dan untuk footstepnya modelnya knockdown punya. Di sini bisa dilepas panjang sini, Cak. Lalu ini untuk penahan daripada kaki warna hitam bolong-bolong di sini ya, perhatikan aja. Dan untuk sini swing armnya itu dari aluminium punya, warnanya hitam. Jadi model Almu ya, rada-rada banana gitu sih. Yang menarik adalah bagian ininya, Cak. Bentuknya tuh, perhatikan aja, bentuknya unik banget. Jadi kayak kayak bintang begitu ya. Ada pemanisnya, jadi kelihatan keren. Nih, jadi kalau lihat dari rantai-rantainya juga ukurannya berapa nih, rantainya gede sih kayaknya nih. Saya nggak kelihatan. Ya, terus yang menarik lagi adalah dari sisi suspensi monoshocknya. Jadi dia semi tidur. Saya lihat di sini tidur tuh. Jadi tidur dan
Dia sudah menggunakan suspension monocross. Jadi dia tuh monocrossnya dari sana kelihatan ya tuh. Jadi unik banget sih ininya, konstruksinya nih unik banget, sepertinya monocross. Jadi nggak langsung ke swing arm, tapi ada link-link lagi lainnya kayak gini modelnya. Dan dia sudah adjuster ya Cah, jadi bisa di adjust ini kekerasannya ya, kelihatan nggak sampai. Jadi gitu ya. Terus kalau lihat dari sini juga, ini joknya oke ya, lumayan empuk ya, tapi nggak terlalu empuk sih, standar lah, nggak keras banget, nggak empuk banget, standar. Dan di sini juga ada semacam layer lagi, layernya bolong. Perhatikan ini bolong nih, tuh, ini bolong. Jadi layer tambahan bolong. Dan kalau kita lihat dari roda-rodanya juga yang belakang ini sudah menggunakan ukuran 180, cukup besar. Betlek punya BT023. Nih lihat, sama kelihatan nggak? Dan lampunya belakang seperti ini. Nah, lampu belakang seperti ini. Lampu belakangnya sudah LED punya, Cak. Jadi modelnya kayak gini shape-nya. Nah, shape-nya begini, tapi dia titik-titik. Dinyalakan pasti titik-titik ini. Ya, terus untuk apa namanya? Shockbreaker. Untuk fender belakang besi. Ini besi punya di clear warna silver. Lalu di sini ada pemanis plastik kiri kanan. Ya, di sini juga plastik. Dan di sini ada plat nomor lemnya. Jadi menyala dia kalau dinyalakan. Ini plastik punya. Jadi kayak gitu. Dan ini lampu sennya. Nah, jadi kalau saya perhatikan dari jauh begini, Cak. Dari atas seperti ini sosoknya. Tuh. Ya, jadi ini adalah Master of Torque MT-07 yang memiliki engine 2 silinder. Ya, CP2 disebutnya. Dan ini dijual oleh Yamaha di angka 253 juta. Cak, sekarang kita akan jajal seperti apa sih ergonomi riding dari Master of Torque MT-07 yang terkenal di Eropa ini. Apakah memang serileks dari yang diinformasikan atau di review-review dari media-media luar? Kita akan jajal. Oke Cak, mohon maaf kalau mungkin hanya menggunakan handphone recordingnya. Oke, IWB ternyata sedikit jinjit. Dan jujur Cak ya, lebih rileks MT-09. Untuk posisinya tuh lebih tinggi yang ini. Dan tapi kalau untuk riding posisinya IWB suka yang ini. Nah, asik kan? Jadi kalau sampai yang sana itu seperti kaki kita tuh yang footstepnya agak tarik ke belakang, tapi kalau ini nggak terlalu. Jadi dia lebih rileks, dan kemudian tangan kita juga sama-sama rileks sih. Tapi kalau kita memperhatikan dari posisi ridingnya ini, entahlah IWB kok ngerasa lebih sporty yang ini ya, perasaan IWB. Jadi dia lebih tinggi untuk stang-stangnya. Terus karena ini muskular banget sih ininya, tankinya. Jangkrik podo HP Cak. Sekarang duitnya sampean duwe apa ora ngene. Oke, jadi tergantung sampean. Sampean kalau nanya bagaimana posisi ridingnya, IWB katakan untuk seat headnya atau dari joknya lebih rendah yang sana, MT-09. Ini agak sedikit tinggi, tapi kalau posisi dari footsteps, IWB suka yang MT-07. Wes sampean mumet ndase wae lah, mikir dhewe wae ya. Jadi gitu. Ini ada split seat ya, sampean harus tahu. Dan di sini ada pengikat juga. Oke, dan di atas begini nih, lucu nih. Ada semacam kayak coakan di sini. Looks-nya memang slim ya kelihatannya, slim dan compact. Engine-nya juga terlihat padat. Nih tulisan CP2, coba perhatikan. CP2 ya. Jadi engine yang diberikan apresiasi oleh MCN sebagai engine yang responsif dan memiliki akselerasi bagus. Sini lihat nih, dari sini ya, dia kelihatan, waduh, gede banget ininya Cak. Dari radiator pendingin pun ini cooling system semuanya. Dari sini seharusnya sih IWB sih berharap ya CP2 ini akan dicangkokkan oleh Yamaha pada R25 generasi versi 3 seharusnya ya, biar lebih mantap lah gitu kan. Nah, beda dengan samping yang ngomong-ngomong ya, untuk swing armnya ternyata dia juga tidak sama antara kiri dan kanan. Untuk yang kanan ini sedikit melengkung karena untuk mengikuti dari knalpotnya ini. Dan dia ada lubang di sini untuk menekan bobot. Di melengkung, ya, tengahnya ada lubang. Ya, terus sama sih, adjuster dari chainnya, covernya unik, ada cukup manis ya, ada babet begini modelnya, ya. Terus belakangnya juga demikian. Sosoknya kelihatan begini, Cak. Untuk rem-remnya masih satu piston, ya, satu piston. Dan ini dari sisi knalpotnya, modelnya midship muffler di bawah. Ya, bisa perhatikan aja sosoknya.
kayak gini. Nah, jadi gitu Cak. Jadi kalau Saman perhatikan bodinya, ya emang selera sih. Sebenarnya cukup apa ya, keren ya motor ini. Cuman memang Yamaha menghadapi persaingan yang cukup seru ya, yang cukup ketat karena harganya mepet dengan Z900 yang notabene memiliki mesin 4 silinder dan dijual oleh Kawasaki di angka 235 jutaan. Artinya lebih mahal MT-07 ini 10 hampir ya 8 jutaan lah ya. Ya tergantung selera sih Cak. Kalau sampai memang senang dengan motor yang memiliki torsi bagus ya, 2 silinder CP2, ya mungkin ini pilihannya. Tapi kalau sampai salah satu biker yang sangat peduli dengan namanya value, memang MT-07 ini mendapatkan perlawanan ketat dari Z900 Kawasaki. Nah Cak, jadi demikian sekilas informasi kesampaian semuanya mengenai MT-07. Ini adalah motor terbaru CP2 yang dirilis oleh Yamaha Indonesia resmi sekitar 3 atau 4 hari yang lalu, dan sekarang saya bisa beli motor ini di angka 253 jutaan on the road Jakarta. Dan memang kalau sampean melihat secara langsung motor ini, mungkin kita hanya bisa melihat di internet, tapi secara langsung kita bisa pastikan motor ini compact, kemudian slim, dan juga memiliki karakter yang kuat. Nah, mungkin kalau kita ngomongin mengenai value, sekali lagi Bibi katakan ke sampean semuanya bahwa motor ini mendapat perlawanan ketat dari Kawasaki Z900 yang memiliki harga 235 jutaan dan 4 silinder pastinya, dan juga kubikasi mesin lebih besar 900 cc dan lebih powerful. Tapi kalau sampai mungkin salah satu biker yang ingin merasakan CP2, kemudian ingin merasakan atau ingin memiliki motor torsi bagus, kemudian handlingnya oke, agility oke, WB bisa katakan demikian walaupun belum jajal, karena beberapa review dari negara luar atau media luar mengatakan memang motor ini menyenangkan dikendarai. Mungkin inilah yang bisa sampean pilih, yakni CP2 MT-07. Ya selain itu sih WB juga berharap ya dengan engine ini ke depan mungkin Yamaha bisa mempertimbangkan untuk dicangkokkan pada R25 versi 3 nantinya. Semoga saja Cak. Jadi biar lebih powerful dan juga lebih jos gandos, persaingan lebih keras ya. Jadi gitu aja sih Cak, sekilas mengenai MT-07. Setelah ini WB akan bahas yang onono, yang sebelahnya MT-09. Jangan kemana-mana, WB akan godok dulu videonya. Oh ya, dan jangan lupa Cak, sampean kalau suka dengan video ini sampean like, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga sampai sholat lima waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jus Gandos.